Oke, jadi di kegiatan aktivitas 1.4 dan 1.5 itu kalian sudah dapat kesimpulan tentang rangkaian seri paralel. Jadi pada hari ini kita akan bahas perbandingannya. Oke, kita lihat dari segi susunannya. Nah, bisa kalian lihat bedakan antara susunan seri dan susunan paralel. Oke, ini perbedaannya. Jadi bisa kalian lihat paralel itu punya nama lain adalah rangkaian bercabang. Jadi kalau pemasangan komponennya bercabang, berarti itu kita sebut sebagai rangkaian paralel. Ini dari segi susunan. Kemarin kalian sudah mengukur kuat arus. Berarti yang kedua yang akan kita bahas itu mengukur kuat arus. Oke. Kalau kalian kemarin benar mengukur kuat arus pada rangkaian seri, kalian akan dapat kesimpulan bahwa kalau pada rangkaian seri itu rangkaiannya semuanya arusnya sama. Jadi arus yang mengalir di tiap-tiap komponen nilainya sama. Berbeda halnya dengan pada rangkaian paralel. Kalau pada rangkaian paralel itu nanti arusnya jadi terbagi. Makanya rangkaian paralel punya istilah rangkaian pembagi arus. Oke, jadi pada rangkaian paralel arusnya terbagi, paralel punya istilah sebagai rangkaian pembagi arus. Ini sudah kalian buktikan di aktivitas 1.4 dan 1.5. Oke, kita lanjut. Berikut kalian juga kemarin diminta di aktivitas 1.4 dan 1.5, kalian diminta mengukur beda potensial. Oke, seharusnya kalau kalian benar mengukur beda potensial, kalian akan dapat kesimpulan untuk rangkaian seri itu beda potensial di tiap komponennya berbeda-beda, tergantung berapa nilai hambatannya. Oke, berarti tergantung nilai hambatannya. Jadi rangkaian seri punya nama lain sebagai pembagi tegangan. Oke, jadi ada dua informasi tambahan ya di sana. Rangkaian paralel kita sebut sebagai pembagi arus. Rangkaian seri kita sebut sebagai rangkaian pembagi tegangan. Oke, kita lanjut. Berikutnya, kalau pada rangkaian paralel, yang perlu kalian tanamkan konsepnya, perlu kalian ingat, nanti menganalisa rangkaian paralel, ingat rangkaian paralel itu tegangan listrik atau beda potensial di tiap komponennya akan bernilai sama. Itu ya konsepnya paralel. Oke, berarti dari sini kita bisa dari dua informasi arus dan beda potensial, kita bisa menurunkan persamaan untuk hambatan listrik. Kita lihat dulu yang rangkaian seri, hambatan listrik total pada rangkaian seri. Kita dari sistem pembagi tegangannya, kalau pada rangkaian seri bisa kalian lihat VAB sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Oke, ini membuktikan dia pembagi tegangan. Kata hukum Ohm V itu sama dengan I kali R. Ingat, di hukum Ohm V itu sama dengan I kali R, berarti V-nya boleh kalian ganti jadi I kali R. Nah, jadi seperti ini jadinya. VAB kalian ganti jadi IAB kali R. V1 berarti I1 kali R1 dan seterusnya. Nah, karena I-nya sama berarti IAB, I1, I2, dan I3 itu boleh dicoret. Nah, inilah persamaan yang pernah kalian jumpai di SMP. Oke, ini pernah kalian jumpai di SMP. Untuk rangkaian seri, cara menjumlahkan hambatannya itu tinggal ditotalkan. Oke, ini tinggal ditotalkan. R1 tambah R2 tambah R3. Oke, itu konsep di rangkaian seri. Jadi sederhananya gini, untuk mengingat konsep rangkaian seri, sederhananya kalian ingat 3 saja. Kalau pada rangkaian seri, arusnya sama, tegangannya terbagi, hambatannya ditotal. Gitu ya cara mengingatnya. Bapak ulangi cara mengingatnya. Kalau pada rangkaian seri, arusnya sama, tegangannya terbagi, hambatannya ditotal.
Oke, kita lanjut yang rangkaian paralel. Kalau pada rangkaian paralel, ingat rangkaian paralel itu adalah pembagi arus. Oke, rangkaian paralel itu adalah pembagi arus. I berarti nanti boleh juga kalian tulis jadi V per R. I boleh kalian ganti jadi V per R, sehingga persamaannya kalau kita jabarkan lagi seperti ini. VAB kali R, VAB per R, VAB per R sama dengan V1 per R1 tambah V2 per R2 tambah V3 per R3. Oke, jadi karena ini rangkaian paralel dan V-nya sama, jadi V-nya boleh dicoret. Nah, ini persamaan ini juga pernah kalian jumpai di SMP. Untuk menotalkan hambatan paralel, nah ini udah pernah kalian peroleh di SMP. Oke, jadi itu berarti sederhananya untuk mengingat paralel, arusnya terbagi. Jadi untuk paralel ingat ya, arusnya terbagi, tegangannya sama, hambatan totalnya menggunakan seper. Oke. Jadi seperhambatan. Jadi menghitungnya nanti seperhambatan. Itu 3 poin penting pada rangkaian paralel dan rangkaian seri. Baik, demikian penjelasan mengenai perbandingan rangkaian seri dan paralel. Oke, untuk tahapan selanjutnya silakan kalian coba membahas dulu contoh soalnya. Nanti buatkan presentasinya menggunakan PowerPoint atau menggunakan media sejenis yang akan diupload PowerPoint dalam format PDF. Selamat mengerjakan.